Pertanyaannya, kenapa sih orang beranggapan bahwa mengkonsumsi lemak jenuh berbahaya? Jawabannya adalah, mengonsumsi lemak jenuh katanya dapat meningkatkan kolesterol dan membuat penyumbatan plak lemak dalam pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan risiko penyakit stroke. Tapi, apakah benar peningkatan kolesterol itu tidak baik? Kebanyakan orang yang ingin sehat takut dengan lemak. Berbagai macam alasan seperti takut gemuk dan menghindari risiko penyakit stroke membuat mereka menghindari untuk mengkonsumsi lemak. Namun tahukah kalian, pada dasarnya tubuh membutuhkan lemak untuk mendukung fungsi berbagai organ tubuh, mulai dari berperan sebagai sumber energi, menjaga suhu tubuh tetap hangat, serta membantu untuk penyerapan berbagai jenis vitamin dan mineral, juga meningkatkan fungsi otak. Nah, dalam video kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai apakah makan lemak jahat untuk tubuhmu? Simak video ini sampai akhir supaya kalian tahu jawabannya. Ketakutan berlebihan terhadap lemak membuat orang tidak menyadari bahwa pola makan manusia yang seimbang membutuhkan lemak untuk dikonsumsi. Bukan lemaknya yang jahat, melainkan pilihan lemaknya yang salah, yang bisa mengakibatkan peningkatan berat badan maupun resiko penyakit seperti tekanan darah tinggi, bahkan stroke. Sebelum berasumsi kalau lemak itu jahat, kalian perlu tahu dulu jenis-jenis lemak. Pertama, lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah jenis lemak yang berbentuk cairan saat berada dalam suhu ruangan, bukan padat, sehingga cenderung tidak menyumbat arteri. Lemak tak jenuh dikategorikan sebagai lemak baik. Jenis-jenis lemak tak jenuh terbagi atas dua kelompok, yakni lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat. Lemak tak jenuh tunggal dapat membantu meningkatkan kolesterol baik atau HDL, mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Sedangkan lemak tak jenuh ganda atau polyunsaturated fat yang mengandung asam lemak omega 3 bermanfaat sebagai antiinflamasi bagi tubuh. Salah satu manfaat mengonsumsi lemak tak jenuh secara rutin adalah membantu mengontrol berat badan. Orang yang rutin mengonsumsi lemak tak jenuh dan menjaga asupan kalori dapat mengalami penurunan berat badan. Lemak tak jenuh juga diketahui dapat meningkatkan sensitivitas insulin di tubuh. Jadi, mengonsumsi lemak tak jenuh secara rutin dapat membantu penderita diabetes tipe 2 untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Selain itu, konsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh juga mampu memelihara dan membantu pembentukan sel-sel baru, juga untuk menyehatkan mata, menjaga kesehatan kulit, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ada sederet makanan lemak tak jenuh yang bisa dikonsumsi dengan mudah, meliputi alpukat, kacang-kacangan seperti almond, mete, pistasio, dan kedelai, lalu biji-bijian seperti chia seed, wijen, biji bunga matahari, kemudian ada minyak zaitun, dan ikan berlemak seperti tuna, sarden, salmon, dan makarel. Jenis lemak yang kedua, lemak jenuh. Banyak yang beranggapan bahwa lemak jenuh ini berbahaya bagi tubuh jika terlalu banyak dikonsumsi. Eits, jangan salah paham dulu ya. Yang benar adalah, minyak yang dihasilkan secara natural lebih baik dibandingkan minyak yang melalui proses hidrogenasi, penyulingan, dan proses kimia. Untuk lengkapnya akan dibahas setelah kita membahas apa itu lemak jenuh. Kita lanjut lagi ya mengenai lemak jenuh. Nah, lemak jenuh itu biasanya bisa didapatkan dari lemak hewani berupa daging-dagingan, khususnya daging merah seperti sapi, kambing, domba, maupun babi. Kemudian ada keju, butter, dan susu. Kemudian ada dari lemak nabati, yakni minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak biji bunga matahari, serta minyak canola. Oke, pertanyaannya, kenapa sih orang beranggapan bahwa mengkonsumsi lemak jenuh berbahaya? Jawabannya adalah, mengonsumsi lemak jenuh katanya dapat meningkatkan kolesterol dan membuat penyumbatan plak lemak dalam pembuluh darah, sehingga dapat menyebabkan risiko penyakit stroke. Tapi, apakah benar peningkatan kolesterol itu tidak baik? Berdasarkan protein pembawa, kolesterol dalam tubuh dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah high density lipoprotein atau HDL, yakni kolesterol baik yang mampu melindungi tubuh dari resiko penyakit jantung. Jenis kolesterol yang kedua adalah low density lipoprotein atau LDL. LDL disebut sebagai kolesterol jahat
sebab bisa memicu pembentukan plak pada pembuluh darah jika kadarnya berlebihan. Plak inilah yang kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung. Penjelasan lengkap mengenai LDL kolesterol meningkat ketika menjalankan diet keto bisa ditonton di video ini ya. Lemak jenuh pun memiliki manfaat yang tak banyak diketahui, yakni mengubah LDL padat berukuran kecil menjadi LDL dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga LDL tidak bisa menembus pembuluh darah dengan mudah, plak kolesterol pun semakin sulit terbentuk pada pembuluh darah. Bahkan, beberapa jenis lemak jenuh dapat meningkatkan jumlah HDL. HDL merupakan kolesterol baik yang bisa menurunkan kadar LDL. Alih-alih menyebabkan penyakit jantung, kondisi ini justru dapat menurunkan resikonya, karena peningkatan kadar lemak LDL akan diimbangi oleh HDL saat kita mengkonsumsi lemak jenuh. Yang jelas, mengkonsumsi makanan lemak jenuh yang berasal dari lemak yang natural seperti daging-dagingan, butter, keju, dan susu tidak berbahaya bagi kesehatan, terkecuali bagi Anda yang memang sudah punya riwayat dengan kolesterol tinggi. Mungkin agak lebih dibatasi konsumsinya ya. Namun bagi yang sedang melaksanakan diet, terutama diet keto, mengkonsumsi lemak jenis ini sangat disarankan. Yang berbahaya adalah mengkonsumsi lemak jenuh yang sudah terhidrogenasi, seperti minyak kelapa sawit, minyak canola, dan minyak kedelai. Lengkapnya ada pada video pada link ini. Minyak berbahaya, hindari sepenuhnya. Jenis lemak yang ketiga yaitu lemak trans. Nah, jenis lemak yang ketiga inilah yang berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh. Lemak trans adalah lemak yang terbentuk saat minyak menjadi lemak padat. Lemak yang juga dikenal sebagai trans fat atau asam lemak trans ini terdiri atas dua macam, yakni asam lemak yang terbentuk secara alami dan asam lemak buatan. Trans fat alami terbentuk dalam usus hewan seperti sapi, kambing, dan domba. Lemak terbentuk ketika bakteri usus hewan mencerna rumput. Itulah mengapa olahan produk daging dan susu mengandung sedikit trans fat. Sementara itu, trans fat buatan dihasilkan dari proses industri. Produsen membuat lemak ini dengan menambahkan hidrogen ke dalam minyak sayur yang menyebabkan minyak berubah bentuk menjadi padat pada suhu ruangan. Trans fat buatan dikenal juga sebagai minyak terhidrogenasi parsial. Minyak ini tidak mudah rusak sehingga makanan yang dibuat dengannya lebih tahan lama. Nah, lemak trans ini sangat berbahaya jika dikonsumsi. Trans fat ini akan meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL tanpa mengimbanginya dengan kolesterol baik HDL, meningkatkan kadar insulin, memperparah peradangan, meningkatkan resiko diabetes, stroke, bahkan penyakit jantung. Lalu apa saja jenis-jenis lemak trans? Pertama ada pada minyak yang melalui proses hidrogenasi, seperti minyak sayur, terkecuali minyak zaitun. Daging olahan seperti nugget, sosis, bakso, dan ayam goreng. Makanan yang digoreng dengan teknik deep frying. Cemilan kue kering, kue dengan frosting dan creamer, margarin, dan junk food. Lalu bagaimana cara menghindari lemak trans? Yaitu dengan menjauhi makanan-makanan tersebut dan mengganti konsumsi minyak sayur untuk memasak dengan produk minyak-minyak baik seperti pada video ini. Jenis minyak yang baik bagi tubuh. Nah, setelah menyimak video ini, apakah masih takut dengan lemak? Tentunya enggak dong, hanya lemak trans yang harus dihindari. Jangan sampai kita nggak konsumsi lemak sama sekali, karena jika kekurangan lemak, yang terjadi adalah tubuh tidak memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh ketika berada di cuaca dingin. Selain itu, akan membuat tubuh menjadi overheating ketika terpapar panas matahari. Kekurangan lemak juga berpengaruh pada fungsi syaraf, di mana yang terjadi adalah kemampuan untuk kognitif akan terganggu. Beberapa vitamin, seperti vitamin A, D, E, dan K, membutuhkan lemak agar bisa terserap secara sempurna oleh tubuh. Gimana, sudah terjawabkah pertanyaan apakah lemak itu jahat untukmu? Oh iya, pastikan kamu sudah subscribe lalu komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya, dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu, agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik seputar pola makan apa yang ingin kami bahas di channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu, supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.
Sampai jumpa di video berikutnya.